Hai, Shalom anak-anakku tercinta. Sudah siap belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina? Hanya di Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran 11 untuk kelas 6, pemimpin yang melayani. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pembacaan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas pasal 22 ayat 26. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak kelas 6, mari kita sama-sama menyimak cerita berikut. Anto adalah ketua kelas 6. Setiap hari ia selalu datang paling awal dari teman-temannya.
ia harus bertanggung jawab memeriksa kesiapan kelas sebelum pelajaran dimulai. Di kelas Anto telah dibagi jadwal petugas kebersihan. Setiap hari ada 3 orang siswa yang bertugas. Tugasnya antara lain menyapu ruang kelas, membersihkan dan merapikan meja-meja, serta mengelap kaca jendela. Setiap petugas harus datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai. Hari itu adalah hari Rabu. Jadwal petugas kebersihan adalah Edi, Lasma, dan Tini. Edi dan Lasma sudah berada di ruang kelas. Edi sudah memegang sapu dan mulai menyapu. Lasma terlihat sedang membersihkan dan merapikan meja-meja. Tini belum kelihatan juga. Justru teman yang lain sudah berdatangan memasuki halaman sekolah. Edi dan Lasma bekerja tanpa Tini. Melihat hal itu, Anto bergegas ikut membantu. Tanpa banyak bicara, Anto langsung mengambil kain lap lalu membersihkan kaca jendela. Sebagai ketua kelas, Anto tidak hanya menonton temannya bekerja, ia ikut membantu. Padahal hari itu bukan jadwalnya bertugas. Anto dapat saja menyuruh teman yang lain untuk membantu Edi dan Lasma. Anto dapat juga menggunakan kekuasaannya untuk memerintah temannya mengelap kaca jendela. Namun, Anto tidak melakukan hal itu. Anto tidak menggunakan kedudukannya sebagai ketua kelas untuk memimpin dengan seenaknya atau bersikap angkuh sebagai seorang pemimpin. Anto ingat nasihat ibunya bahwa menjadi pemimpin itu harus rendah hati, harus dapat memberi teladan yang baik kepada teman-teman dan bukan memerintah dengan seenaknya. Sebelum bel sekolah berbunyi, kelas sudah bersih dan rapi. Anto berterima kasih kepada Edi dan Lasma yang sudah melakukan tugasnya hari itu dengan baik dan bertanggung jawab. Edi dan Lasma bangga dan senang memiliki ketua kelas seperti Anto. Ternyata Tini tidak masuk sekolah karena sakit. Anto telah menggantikan tugas Tini. Anto telah memberi contoh sebagai pemimpin yang melayani. Ia telah menunjukkan sikap sebagai ketua kelas yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, setelah kalian mendengar cerita tadi, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dilakukan Anto ketika tahu bahwa Tini belum datang untuk melaksanakan tugas kebersihan? 2, jika kamu menjadi ketua kelas, bagaimana sikapmu ketika tahu bahwa petugas yang harus membersihkan kelas belum datang? Tindakan apa yang akan kamu lakukan? 3, bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin? Nah, coba kalian jawab bersama-sama sesuai cerita yang sudah kalian simak ya. Baiklah anak-anak, untuk mendalami cerita Alkitab, mari kita simak bersama cerita berikut ini. Pada suatu hari, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengambil handuk dan menyandangnya. Ia menuangkan air ke dalam baskom, lalu ia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Mula-mula ia mendatangi seorang murid. Ia membasuh kaki murid itu dan mengeringkannya dengan handuk. Kemudian ia mendatangi murid yang lain. Murid-murid tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak ingin Yesus membasuh kaki mereka. Itu pekerjaan pelayan. Namun mereka tidak berani meminta Yesus berhenti. Setelah beberapa lama, tibalah giliran Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau akan membasuh kakiku?" Jawab Yesus, "Engkau belum memahami hal ini sekarang. Suatu waktu kelak engkau akan memahami apa yang kulakukan." Tetapi Petrus menarik kakinya, katanya, "Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu membasuh kakiku." Yesus berkata, "Jika aku tidak membasuh kakimu, maka engkau bukan milikku."
Petrus sangat mengasihi Yesus. Ia ingin menjadi milik Yesus. Ia menginginkan hal itu lebih dari apapun. Jadi kata Petrus, "Oh, kalau begitu basuhlah kakiku dan basuh jugalah tangan dan kepalaku." Kata Yesus, "Tidak, hanya kakimu yang perlu dibasuh sekarang." Lalu Yesus membasuh kaki Petrus dan semua muridnya yang lain. Murid-murid berpikir, mengapa Yesus melakukannya? Ia adalah guru kami, ia adalah Tuhan. Mengapa ia membasuh kaki kami? Kata Yesus kepada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu baik. Aku guru dan Tuhanmu. Namun, aku membasuh kakimu seperti seorang pelayan. Aku melakukannya untuk memperlihatkan kepadamu bagaimana kamu harus saling mengasihi dan melayani. Jikalau kita saling melayani, kita akan bersuka cita." Nah, untuk memahami teladan Yesus sebagai pemimpin yang melayani, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tindakan apa yang dilakukan Yesus untuk melayani murid-muridnya? Mengapa Yesus melakukan hal tersebut? 2. Pelayanan seperti apa yang dapat kamu lakukan dalam hidup setiap hari dengan mencontoh teladan yang telah diberikan Yesus? 3. Seandainya kamu adalah ketua kelas, bagaimana cara kamu menenangkan kelas yang ribut ketika tidak ada guru dalam kelas? Atau jika kamu adalah ketua kelompok, bagaimana sikap kamu saat berhadapan dengan teman yang berbeda pendapat dengan kamu saat berdiskusi? Apa yang kamu lakukan? Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, jawabannya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa murid-muridnya memahami teladan Yesus sebagai pemimpin yang melayani. Nomor 2 jawabannya, pelayanan yang paling sederhana, yaitu jika melihat sampah berserakan, maka kita wajib membersihkannya meskipun itu bukan sampah kita. Misalnya di sekolah atau di rumah. Yang nomor 3, biasanya saya sebagai ketua kelas meminta tugas dari guru lain atau catatan sehingga teman-teman bisa mengikuti, mencatat atau mengerjakan tugas. Dan jika sebagai ketua kelompok, biasanya harus ada sikap rendah hati dan mau mengalah dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, anak-anak, pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara personal maupun kolektif. Artinya pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk dapat mengatur seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, di dunia ini ada banyak pemimpin. Misalnya pemimpin agama, pemimpin negara, dan lain-lainnya. Nah, tahukah kamu, di antara semua pemimpin yang ada di dunia ini, ada seorang pemimpin yang paling berbeda. Tahukah kamu siapa seorang tersebut? Siapa orang tersebut? Pemimpin tersebut adalah Tuhan Yesus. Mengapa berbeda? Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, ia dapat meredakan angin ribut, bahkan ia dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ia sungguh luar biasa. Ia mempunyai kuasa yang sungguh dahsyat. Sebagai orang yang penuh kuasa dan kekuatan yang besar, Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Ia dapat melakukan hal-hal yang dapat
membuat orang tunduk dan melayani Dia. Namun Ia tidak berbuat demikian. Ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan dan seenaknya. Namun Ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Dari cerita Yesus membasuh kaki para murid ini, kita melihat teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati untuk melayani. Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk melayani kepentingan orang lain. Murid Tuhan harus mau melayani seperti Tuhan Yesus, melayani dengan penuh sukarela, tanpa segan-segan apalagi malu, dan bukan menggunakan kedudukan untuk meninggikan diri atau menekan sesama. Dengan melayani, kita juga melatih diri kita untuk tidak sombong, tetap rendah hati, tidak gengsi, dan menghargai orang yang lebih kecil atau lebih rendah dari kita. Sebagai murid Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan penuh sukacita. Sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memberikan Yesus untuk menjadi teladan bagi kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi pemimpin yang melayani dengan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.